akidah yang penting yang banyak orang mulai lupa lalai. Banyak orang memburu kenikmatan yang tidak pernah selesai dikejar ya. Tidak ada batasnya. Maka sekarang kita belajar bagaimana ciri-ciri, tanda-tanda, indikator orang itu telah Allah berikan nikmatnya, dan tidak hanya nikmatnya tapi puncak kenikmatannya kepadanya zahir dan batin. Dengan bahasa sederhana begini. Apa indikator Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, baik zahir maupun batin? Tanda-tanda orang mendapatkan puncak kenikmatan, tidak hanya nikmat, tapi puncak kenikmatan diberikan kepada hamba. Dalilnya adalah, bukan dalil ya, ini bisa kita lihat dalam Hikam Ibnu Athaillah rahimahullah. Beliau mengatakan gini, ciri-cirinya begini, lihat, kalau kamu sudah mendapatkan ini, berarti sebenarnya kamu itu sudah dikasih Allah puncak kenikmatan. Apa itu? Beliau mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha. Kalau kamu dikasih Allah bisa melakukan ketaatan dan hatimu itu lepas dari ketaatan itu, hanya fokus cukup kepada Allah. Fa'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah menyempurnakan, telah menutupi dirimu sepenuhnya dengan kenikmatannya, baik yang zahir maupun yang batin. Gimana penjelasannya? Begini. Ini kalau nggak jelaskan kurang pas. Tapi bisa diambil nilainya, sudah bisa diambil pesannya. Jadi kalau zahir kita itu melakukan ketaatan, sholat, puasa, ngaji Quran, daras, belajar, itu nikmat zahir. Tubuhmu itu bagus, Rek. Dan akan menjadi sempurna kalau hatimu itu sudah lepas dari ketaatan yang kamu kerjakan, hanya kamu lihat Allah sebagai zat yang memberi kamu kenikmatan. Itu rasanya nikmatnya luar biasa. Dan ini harus bergandengan. Karena kalau nggak bergandengan, dia bisa sombong. Kalau nggak bergandengan, dia bisa lupa daratan. Kalau nggak bergandengan, dia bisa merendahkan orang lain. Kalau nggak bergandengan, dia itu akan merasa benar sendiri dan dengan mudah menyalahkan, meremehkan, merendahkan orang lain. Dan kalau ini nggak bergandengan, dia akan kecewa dengan ketaatannya. Karena diterimanya ketaatan itu Allah rahasiakan sampai kita menghadap kepada Allah. Itu harus diingat. Jadi sesungguhnya dari hikam ini Allah memberikan kita perintah dua. Apa perintah yang kedua? Perintah dua ini. Yang pertama, kalian disuruh oleh Allah, zahir kita ini harus dengan syariah, dengan ketaatan. Zahir kita ini. Apakah harus syariat? Apa zahirmu sudah selesai? Dengan syariat sudah cocok? Kalau sudah cocok, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Dan yang kedua, hatimu harus kamu lihat. Apakah kamu itu menjadikan ketaatanmu sebagai sandaran hidupmu, atau ke Allah yang menjadi sandaran hidupmu? Jadi Allah memberikan kita perintah agar kita lepas dari ketaatan yang kita lakukan. Agar kita itu tidak melihat ketaatan kita, yang kita lihat hanya Allah. Yang kita lihat hanya karunia Allah. Yang kita lihat hanya kebesaran Allah dan rahmat Allah. Bagaimana bisa? Kita kan berusaha berbuat baik, ngelawan males, ngelawan ngantuk dan seterusnya. Iya. Sesungguhnya itu seperti gini ibaratnya. Kita melakukan ibadah itu murni Allah memberikan kita gerakan. Buktinya apa? Banyak orang kepingin bangun tahajud ketiduran. Banyak orang kepingin sholat berdiri, nggak bisa berdiri, akhirnya duduk. Dan seterusnya. Maka sesungguhnya kekuatan kita dalam beribadah itu murni dari Allah. Kalau contohnya gini, contohnya ada anak kecil dikasih orang tuanya uang, ditaruh di sakunya. Ini nak uang. Sedekahkan ke orang fakir. Kalau kamu sedekahkan, tak kasih lagi lebih. Kayak seperti itu. Jadi kita taat sama Allah, tak kasih kekuatan. Lalu kamu kata kenikmatan. Lalu kalau kamu sudah melakukan, tak kasih lebih lagi, kayak gitu. Lalu di mana peran kita? Dikasih Allah uang, taruh di saku kita. Sedekahkan, kasih Allah lebih lagi. Kita di mana? Amal kita di mana? Artinya peran kita itu apa?
peran kita itu nggak lebih kecuali hanya melaksanakan perintah Allah, dan itu pun atas ridho Rasul dari Allah. Oleh karena itu, buktinya apa hikam ini? Buktinya apa kalau kita itu tidak boleh bersandar kepada ketaatan kita. Kita nggak boleh bersandar, oh saya sudah hebat, saya sudah ngaji, saya sudah hafal Quran, saya sudah pintar, saya sudah kuliah. Tidak boleh. Buktinya apa buktinya? Buktinya firman Allah. Allah berfirman gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang baik, orang ahli surga itu apa? Mereka menyedekahkan, menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan hatinya ada rasa takut. Artinya takut kepada Allah. Takut apa? Kata dalam sebuah hadis, takut tidak diterima oleh Allah. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah mereka yang berzina, yang mencuri? Tidak, itu mereka orang yang berbuat baik, berbuat ketaatan, tapi takut tidak diterima sama Allah. Ini artinya apa? Kita tidak boleh melihat, mengandalkan, menyandarkan semua kepada taat yang kita lakukan. Makanya hatinya takut kepada Allah. Nah, kalau boleh bersandar kepada amal ketaatan kebaikan, untuk apa hati kita takut sama Allah? Aku wis ngaji kok, aku wis sholat, aku sudah sedekah. Enggak, itu enggak ada rasa takut. Nah, maka yang benar adalah setelah kita melakukan ketaatan, kita hanya bersyukur kepada Allah. Dan kita hanya melihat Allah sebagai zat yang memberikan kita karunia, kekuatan, kenikmatan, dan ketentraman, kenyamanan saat kita melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang diperintahkan sama Allah. Dan kalau kamu taat seperti itu, hatimu sama Allah ridha, tidak mengharapkan dan tidak menyandarkan apapun kepada amalmu, itu sudah kenikmatan. Jadi ketika zahirmu itu beribadah kepada Allah, ketaatan, lalu hatimu hanya melihat Allah, tidak melihat kepada ketaatanmu, itu sudah kenikmatan yang tiada batas, dan itulah puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang zahir, yang maupun yang batin. Dalilnya apa lagi? Dalam sebuah Al-Quran, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ada rasa takut dalam hatinya itu. Dan Rasulullah sendiri gimana? Rasulullah itu, ibadahnya kan sampai bengkak kakinya, sampai capek, sampai sholat sunnah subuhnya itu tidur karena capek tahajud. Jadi sholat sunnah qobliyahnya itu tidur Rasulullah itu. Hadis sudah hampir mutawatir itu. Sahih sekali. Saking capeknya sholat ibadah. Tapi beliau apa? Wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sahih Muslim. Saya setiap hari itu bersifat sama Allah 100 kali. Itu artinya beliau sama sekali tidak melihat amalnya, tidak melihat ketaatannya, tidak melihat kesolehannya. Tapi yang dilihat hanya Allah, karunia Allah dan rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Kalau melihat amal itu boleh, untuk apa Rasulullah itu mengharapkan ampunan dari Allah? Loh gitu. Maka jangan sekali-sekali kita itu merasa aman, merasa nyaman, tentram dengan ketaatan yang telah kita kerjakan. Yang ada itu hanyalah apa? Melihat Allah sebagai zat yang beri karunia. Bisa dipahami ini ya? Nah, jadi itulah puncak kenikmatan. Lihat, kalau kamu sudah sholat, tapi sumpek, kamu melihat amalmu, enggak tenang. Contohnya gimana? Habis sedekah lihat sedekah, saya pasti kaya, kok enggak kaya-kaya? Sumpek itu, kecewa. Meskipun mesti kaya, mesti enggak mungkin enggak, janji Allah itu pasti. Tapi kalau kamu itu bersandar kepada amalmu, kamu hanya menanti dan kamu enggak sabar. Dan kamu akan kecewa, sumpek, gelisah, susah, dan itu sudah mengurangi nikmat dari Allah. Jadi puncak kenikmatan itu manakala zahirmu beribadah, melakukan ketaatan, dan batinmu tidak melihat ketaatan itu, yang dilihat hanya Allah sebagai zat yang beri ketaatan, dan kita berharap sepenuhnya Allah ridho kepada kita dengan rahmatnya, sehingga kita mendapatkan surga kenikmatannya. Nah, itu yang kenikmatannya. Bisa dipahami ini ya? Nah, gitu. Jadi jangan sekali-sekali merasa aman, tentram, nyaman, tenang dengan ketaatan kita. Harus lihat kepada Allah, zat yang berikan karunia. Terakhir, coba kalau kita lihat, kalau kenikmatan kita anggap dunia kenikmatannya, ya, perhatikan, andaikan dunia sebagai patokan tolak ukur kenikmatan, maka suatu rumahnya itu mewah, tingkat 200, tingkat 10, 20. Andaikan pakaian itu sebagai puncak kenikmatan, mahalnya pakaian Rasul itu pakaiannya mewah, kita di museum pakaiannya kayak gimana? Andaikan jabatan itu kenikmatan puncaknya, Rasulullah nggak punya jabatan kecuali Rasulullah, Muhammadun illa Rasul. Dan Rasulullah itu bangga dengan ini Abdullah, saya itu hambanya Allah, itu pangkat tertinggi sebenarnya.
Maka Rasulullah itu akan mendapatkan pangkat kalau itu sebagai apa? Patokan kenikmatan dan patokan kemuliaan. Kalau kita lihat dunia itu sementara, akhirat selamanya. Dunia itu terbatas, akhirat tanpa batas. Dunia itu ada masanya, akhirat nggak ada masanya. Dunia itu ada penderitaannya, akhirat tanpa penderitaan. Siapa orang di dunia mendapatkan kenikmatan tanpa penderitaan? Nggak ada. Pesta pernikahan mewah, gedung besar, tamu ribuan, apa nggak capek itu salaman tak wis capek. Turun mikir undangan wis capek. Cari gaun ya capek lagi. Hanya untuk 1 malam 2 malam, rek. Tidak ada di dunia ini kenikmatan kecuali ada penderitaan. Di akhirat nggak ada kenikmatan didahului dengan penderitaan, nggak ada. Semuanya kenikmatan, full kenikmatan. Nggak ada efek samping. Semuanya itu dengan mudah kita dapatkan. Maka kalau orang itu mendahulukan akhirat, mendahulukan untuk akhirat, maka dia sungguh rugi dan tertipu. Dunia itu nggak pasti, akhirat pasti. Anda bisa memastikan kalau kamu kerja pasti kaya di sini, nggak ada yang bisa memastikan. Kalau kerja ini mesti akan sukses, nggak akan miskin, nggak ada yang bisa memastikan. Tapi akhirat bisa memberikan kamu kepastian. Ibadah kepada Allah, hatimu ridho kepada Allah, justru dengan ilmu yang baik, kamu akan mendapat ketenangan, kebahagiaan, ketenangan pasti. Janjinya Allah. Paham tidak, Rek? Bahkan sakit pun bisa menjadi kenikmatan bagi seorang hamba. Paham tidak? Nah, maka dari itu jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuannya. Orang itu kalau tujuannya dunia, nang dunia nggak kerasan pasti. Jelas itu. Mati nggak mau. Repot kan? Mati nggak mau, dunia nggak tenang. Oh gitu. Tapi kalau akhirat tujuannya di dunia tenang, mati pun siap dan semangat, lu ngono rek. Paham tak ya? Nah, maka jangan sampai kesibukan kita melalaikan tujuan utama kita kepada Allah. Saya kira demikian, wallahu alam bisawab.